Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk di materi jarak dari titik ke titik pada bangun ruang kubus. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar beberapa konsep mengenai dimensi 3. Sekarang sudah tiba saatnya kita di pokok bahasan yang terakhir, yakni mengenai pembahasan soal-soal. Adapun nanti masih berkaitan dengan materi yang kita pelajari sebelumnya. Baik, untuk soal yang pertama, nanti kita selesaikan dengan cara panjang terlebih dahulu. Nanti kita coba juga dengan rumus Sarce atau dengan cara cepatnya. Baik, langsung kita masuk di soal yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Kemudian yang ditanya, tentukan yang A jarak dari titik A ke titik F, yang B jarak dari titik B ke titik H, yang C jarak dari titik G ke titik tengah garis BC, kemudian yang D jarak dari titik E ke titik tengah bidang A, B, C, D. Kemudian pertanyaan yang terakhir, jarak dari titik G ke titik tengah A, B. Jadi untuk penyelesaiannya nanti, kita selesaikan dengan cara panjang terlebih dahulu. Sekarang kita masuk pertanyaan yang nomor 1A. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Pertanyaannya, yang A, tentukan jarak dari titik A ke titik F. Jadi yang harus kalian pahami, untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bangun ruang, baik itu jarak dari titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, dan seterusnya, kalian harus bisa mencari gambar segitiga dalam bangun ruang tersebut yang berkaitan dengan soal yang ditanyakan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah titik A ke F. Maka yang ditanya adalah garis AF. Maka kita bisa memakai segitiga A, B, F, atau bisa juga kita pakai segitiga A, E, F. Di langkah yang pertama adalah kita gambar segitiga A, B, F terlebih dahulu. Kemudian kita kasih nama sesuai dengan letaknya. Sini A, B, F. Kemudian langkah yang kedua, kita tulis yang diketahui sesuai dengan soal. Yang diketahui panjang AB itu sama dengan 6 cm. Kemudian panjang BF sama dengan 6 cm. Yang ditanya adalah berapakah panjang AF. AF sama dengan berapa? Nah, sekarang kita jawab. Kita ingat kembali rumus Pythagoras, karena ini berkaitan dengan segitiga siku-siku. Jadi untuk menghitung sisi miring, itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah akar dari B kuadrat. Jadi AF sama dengan akar dari
AB kuadrat ditambah akar dari BF kuadrat. Jadi sama dengan AB-nya 6 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 36 ditambah 36. Jadi sama dengan akar dari 72. Jadi panjang AF sama dengan akar dari 72. Berapa akar dari 72? Ini kita sederhanakan. Kita masuk di materi SMA kelas 10, cara menyederhanakan bentuk akar. Bagi yang lupa, kita belajar kembali. Caranya gimana? Kita cari bilangan yang bisa diakarkan. Kemudian kalau kita kalikan dengan bilangan tertentu, hasilnya adalah 72. Jadi kita cari bilangannya. Misalnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah kita pakai bilangan hasil dari kuadrat, karena bilangan ini ada nilai akarnya. Jadi kita pilih salah satu bilangan ini. Kalau dikalikan dengan bilangan tertentu, hasilnya adalah 72. Berapa kira-kira? Ya, 36 dikalikan dengan 2 ya. Jadi 36 dikali dengan 2 itu sama dengan 72. Sekarang kita uraikan akar 36 dikali dengan akar 2. Sama dengan berapa akar 36? 6 ya. Jadi hasilnya adalah 6 akar 2. Jadi panjang AF sama dengan 6 akar 2. Nah, ini untuk menghitung jarak dari titik A ke titik F ini kalau pakai cara panjang. Nah, sekarang bagaimana kalau pakai cara cepat? Ini tidak sampai 3 detik ya ketemu jawabannya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita ingat kembali rumus cara cepat pada video yang telah kalian lihat sebelumnya di materi rumus cara cepat pada bangun ruang. Jadi panjang AF ini sama aja dengan diagonal sisi. Jadi rumus cara cepat pada diagonal sisi adalah rusuk akar 2. Rusuknya berapa? 6. Jadi jawabannya adalah 6 akar 2. Cukup singkat ya. Singkat, padat, dan tepat. Ini untuk jawaban yang A. Sekarang yang B masih dengan soal yang sama. Yang ditanya adalah jarak dari titik B ke titik H. Maka yang ditanya adalah garis BH. Kita cari segitiganya. Jadi kita pakai segitiga HDB. Ini kalau kita keluarkan jadinya seperti ini. Kemudian kita kasih nama sesuai dengan letaknya. H, siku-siku di D. Kemudian B. Kemudian langkah yang kedua kita tulis yang diketahui. Panjang HD itu sama dengan 6 cm. HD sama dengan 6 cm. Kemudian panjang BD. BD adalah diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya rusuk akar 2. Jadi sama dengan 6 akar 2. Yang ditanya adalah berapakah panjang BH? Ya, BH sama dengan berapa? Kita ingat kembali rumus Pythagoras. Untuk menghitung panjang BH sama dengan akar dari
HD kuadrat ditambah dengan DB kuadrat atau BD kuadrat. Jadi sama dengan akar dari HD-nya sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan BD-nya 6 akar 2 dikuadratkan. 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah 6 kuadrat 36 akar 2 dikuadrat sama dengan 2. Jadi sama dengan 36 ditambah dengan 36 kali 2, 72. Sama dengan 36 tambah 72 sama dengan 108. Berapakah akar dari 108? Kita masuk kembali di materi kelas 10, cara menyederhanakan bentuk akar. Kita cari bilangan yang bisa diakarkan, dikali dengan bilangan tertentu, hasilnya adalah 108. Berapa bilangan itu? 36 ya, dikali dengan 3. Kita uraikan. Akar 36 dikali dengan akar 3 disama dengan 6 akar 3. Jadi panjang BH sama dengan 6 akar 3. Ini kalau pakai cara panjang ya. Bagaimana kalau pakai cara cepat? Kita lihat di sini. Kita pakai rumus Tarce ya. Atau cara cepat. BH itu adalah diagonal ruang. BH itu sama dengan diagonal ruang. Apa rumusnya? Untuk menghitung diagonal ruang pada kubus, maka rumusnya adalah rusuk akar 3. Jadi rusuknya berapa? 6. Jadi jawabannya adalah 6 akar 3. Cukup cepat ya. Ini untuk yang B. Sekarang kita lanjut yang C. Jarak dari titik G ke titik tengah garis BC. Misal titik tengah garis BC kita namai dengan titik P. Maka langkah yang pertama adalah kita cari gambar segitiga dulu. Jadi kita bisa pakai gambar segitiga G, C, P. Ini kita keluarkan gambarnya, kita kasih nama sesuai dengan letaknya. Siku-siku di C ya. Di yang atas G, siku-siku di C, kemudian di sini P. Langkah yang kedua kita tulis yang diketahui. Yang diketahui GC itu sama dengan 6 cm. Kemudian PC, lihat ini. PC itu adalah setengah dari BC. Setengah dari panjang BC. BC-nya berapa? BC-nya sama ya, 6. Jadi setengah dikali dengan 6. Jadi panjang PC sama dengan 3 cm. Yang ditanya adalah berapakah panjang G ke P. GP sama dengan berapa? Masih kita pakai rumus Pythagoras. Jadi GP sama dengan akar dari GP sama dengan akar dari PC kuadrat ditambah akar dari GC kuadrat sama dengan
akar dari PC-nya sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan GC-nya 6 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 9 ditambah 6 kuadrat 36. Berapakah 9 tambah 36? Sama dengan 45. Berapa akar dari 45? Ini sama, kita masuk materi kelas 10, cara menyederhanakan bentuk akar. Jadi kita cari bilangan, kalau dikalikan dengan bilangan yang bisa diakarkan, hasilnya adalah 45. Di bilangannya adalah 9 dikali dengan 5. Kita uraikan akar 9 dikali dengan akar 5. Akar 9 sama dengan 3. Ya, jadi jawabannya adalah 3 akar 5. Ini kalau pakai cara panjang ya. Sekarang bagaimana kalau kita pakai cara cepat? Rumus Churchill. Lihat, sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Untuk menghitung jarak dari titik pojok ke tengah titik pada ke tengah garis pada satu sisi, itu rumusnya adalah setengah dikali rusuk akar 5. Disama dengan setengah dikali 6 akar 5. 6 bagi 2, 3. Jadi jawabannya adalah 3 akar 5. Jadi sama aja ya. Yang penting diingat-ingat rumus cara cepatnya. Ini untuk yang C. Sekarang kita masuk yang D. Berapakah jarak dari titik E ke titik tengah bidang A, B, C, D? Di titik tengahnya diberi nama titik R. Maka langkah yang pertama kita cari gambar segitiga. Untuk menghitung panjang ER, maka kita bisa memakai segitiga EAR. Jadi kita gambar terlebih dahulu segitiga EAR. Kemudian kita kasih nama sesuai dengan letaknya. Siku-siku di A. Yang atas E, A, kemudian di sini R. Langkah yang kedua kita tulis yang diketahui. Diketahui panjang EA itu sama dengan 6 cm. Kemudian AR ini adalah setengah dari diagonal sisi AC. Diagonal sisi atau AC itu panjangnya adalah 6 akar 2. Jadi panjang AR itu sama dengan 3 akar 2. Jadi EA-nya 6 cm, kemudian AR-nya 3 akar 2. Kemudian yang ditanya berapakah panjang ER? ER sama dengan berapa? Kita ingat kembali rumus Pythagoras. Untuk menghitung sisi miring atau ER, itu rumusnya adalah EA kuadrat ditambah dengan AR kuadrat. Jadi sama dengan akar dari EA-nya atau AE-nya 6 kuadrat ditambah dengan 3 akar 2 dikuadrat. Jadi sama dengan akar dari 6 kuadrat 36 ditambah dengan 3 kuadrat 9 akar 2 kuadrat 2
Jadi sama dengan 36 ditambah dengan 9 kali 2, 18. 36 tambah 18, hasilnya adalah 54. Sekarang berapa akar dari 54? Ini kita sederhanakan. 54 ini sama dengan 9 dikali 6. Jadi sama dengan, kita uraikan, akar 9 dikali dengan akar 6. Akar 9 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3 akar 6. Ini kalau pakai cara panjang. Sekarang bagaimana kalau kita pakai rumus cara cepat atau charge? Maka untuk menghitung ER ini adalah jarak dari pojok ke titik tengah bidang. Di rumus ER sama dengan setengah dikali rusuk akar 6. Jadi sama dengan setengah dikali 6 akar 6. Setengah kali 6 jadi sama dengan 3 akar 6. Nah, jadi hasilnya sama aja ya. Itu untuk yang D. Sekarang kita masuk yang E. Jarak dari titik G ke titik tengah A, B. Ini kita kasih nama titik P. Jadi kita cari terlebih dahulu sebuah gambar dalam bangun ruang yang berkaitan dengan garis GP. Jadi kita bisa memakai segitiga G, C, P. Sekarang kita gambar segitiga GCP. Kita kasih nama sesuai dengan letaknya, yakni siku-siku di C. Yang atas G, sini P. Kemudian langkah yang kedua kita tulis yang diketahui. Yang diketahui panjang GC. GC sama dengan 6 cm. Kemudian panjang PC. PC sama dengan, PC adalah jarak dari pojok ke titik tengah dalam satu sisi. Maka rumusnya adalah setengah dikali rusuk akar 5. Jadi sama dengan setengah dikali rusuknya sama dengan 6 akar 5. Jadi PC-nya sama dengan 3 akar 5. Kita tulis di sini, GC sama dengan 6 cm, PC-nya 3 akar 5 cm. Kemudian yang ditanya adalah berapakah panjang GP. Jadi panjang yang ditanya adalah panjang GP sama dengan berapa? Jadi GP itu sama dengan akar dari, sama ya, kita pakai rumus Pythagoras. Akar dari GC kuadrat ditambah dengan PC kuadrat sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah dengan 3 akar 5 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 36 ditambah 3 kuadrat 9, akar 5 kuadrat 5. Jadi sama dengan 36 ditambah 9 kali 5, 45. Akar 36 ditambah 45 sama dengan akar 81. Berapa akar dari 81? 9 ya. Ya, jadi jawabannya adalah
9. Ini kalau pakai cara panjang. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pakai rumus Charge atau cara cepat? Dilihat, ini untuk menghitung panjang GP itu sama aja dengan rumus jarak dari pojok ke titik tengah garis pada lain sisi. Di rumusnya adalah setengah dikali rusuk akar 9. Sama dengan setengah dikali 6 akar 9. Sama aja dengan setengah kali 6, 3 akar 9, 3. 3 kali 3, 9. Jadi jawabannya sama aja ya. Ya, demikian yang dapat disampaikan. Semoga kalian paham. Tentunya kalian harus bisa dua cara, yakni cara panjang untuk mengasah cara berpikir kritis kalian, berpikir imajinasi, berpikir solutif. Kemudian juga harus bisa dengan cara cepat, sesuai dengan situasi kondisi. Tentunya kalian harus bisa memakai dua cara, baik cara panjang ataupun cara cepat, karena dua-duanya nanti sangat diperlukan kalian. Tinggal nanti apa yang diperintahkan pada soal. Jadi kalau untuk menjawab soal esai, itu biasanya pakai cara panjang. Kemudian kalau pilihan ganda, itu diutamakan pakai cara cepat. Jadi tentunya harus paham rumus charge-nya atau rumus cara cepatnya. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.